Kali ini gimana seorang Ali Fikri untuk mengeksplorasi karakternya yang menggambarkan banyak remaja mengalami hal yang dirasakan nih oleh Cimot di sini. Gimana nih? Hai Silakan. semuanya, selamat sore ya. Selamat sore, saya Ali Fikri berperan sebagai Cimot di film Esok Tanpa Ibu. Cara ngebangun karakter dan chemistry, sebenarnya chemistry-nya kita nggak perlu bangun tuh, udah nggak ada awkward face. Jadi kita ketemu tuh udah langsung nyambung aja gitu. Jadi Cimot ini karakternya dia adalah seorang remaja yang apa-apa tuh ceritanya ke ibu. Jadi setiap ketakutan, kegelisahan tuh bahkan hal-hal kecil tuh ceritanya ke ibu. Sedangkan kalau sama bapak tuh dia lebih milih untuk diam, bukan karena dia benci atau nggak sayang, tapi karena dia nggak tahu cara ngomongnya, nggak tahu cara berkomunikasi di tengah-tengah duka. Jadi aku banyak belajar sama ibu, sama bapak, kita banyak ngobrol, tukar ide, gimana caranya munculin kontras yang subtle, yang pelan, tapi tetap kerasa ke penonton. Jadi itu sih, banyak ngobrol dan bersosialisasi sama bapak sama ibu. Li, gimana rasanya diberikan tanggung jawab sebagai penggerak cerita di Esok Tanpa Ibu bersama dengan Madian Sastro, Mas Ringo, ada di sini, Nura, Bima Sena. Pertamanya mah aku deg-degan banget. Tapi setelah itu aku ngedalamin karakter aku dan beruntung banget bisa main sama bapak sama ibu dan semua tim yang ada di film Esok Tanpa Ibu. Aku percaya sama direkturnya, percaya sama tim, dan aku percaya kalau aku fokus sama karakternya semuanya bakal baik-baik aja. Jadi aku pegang itu aja terus sih. Teman-teman yang seusia kita nih, Gen Z nanti, seusia kita yang ada di Kita sini kita. akan merasakan apa pesan yang mau disampaikan dari karakternya Cimot nih? Yang pasti semoga terasa relatable karakter aku bagi remaja-remaja yang mungkin sering dirasa salah pahami sama orang tua atau mungkin orang-orang sekitarnya, dan semoga mereka bisa ngelihat diri mereka di karakter aku, ngelihat diri orang tua di karakter orang tua yang ada di film ini. Jadi ya semoga dengan nonton film ini bisa mengingat lagi memori dan waktu-waktu bersama keluarga mereka. Ali Fikri, terima kasih Ali Fikri. Kita Terima ke Badian kasih. Sastrowardoyo. Badian ini menarik sebagai karakter sekarang yang kita lihat karakter ibu. Boleh diceritakan gimana tantangannya saat diberikan kepercayaan ini? Karena tadi yang Badian sempat spill tuh, karena ada dua, ada yang menjadi AI, ada yang juga nyatanya. Silakan. Ya, jadi untuk bisa menjiwai, sebenarnya yang agak menantang tuh pada saat aku memerankan karakter AI, Aibu ya. Jadi untuk bisa mendapatkan arahan karakter yang tepat, aku akhirnya jadi sangat sering ngobrol sama AI yang ada di cellphone aku, di HP aku. Aku suka aja ngomong kayak, tolong minta resep masakan ini dong. Oke, saya berikan kamu resep untuk memasak ini. Apakah kamu ingin riset lebih lanjut gitu untuk mengolah dagingnya lebih empuk gitu kan, ada kayak gitu kan. Iya. Terus aku jadi kebiasaan sama intonasinya si AI aku yang ada di handphone aku itu ngomong. Akhirnya aku mencoba meniru gimana caranya itu ngomong, apalagi karena sering ngomong sama dia banget jadi kayak kebayang kan. Yang menarik adalah di film ini tuh nanti AI-nya tuh akan ada beberapa versi. Jadi versi awal tuh versi yang masih kaku banget, cuma bisa halo Cimot, jadi kayak kaku banget. Yang kedua udah yang kayak versi 2.0, Aibu 2.0 tuh udah kayak AI yang ada di HP kita sekarang. Jadi udah bisa keluarin, apakah kamu mau riset lebih lanjut, yang gitu ngomongnya udah kayak gitu. Tapi yang nanti akan teman-teman nonton di filmnya nanti pada saat udah keluar adalah yang lebih canggih lagi, ada di upgrade lagi, dan itu adalah Aibu 3.0. Itu udah lebih serem karena kita belum pernah berkenaan dengan AI yang udah segitu lebih menyerupai manusia gitu loh, dan bahkan udah, ya nanti nonton aja deh. Tapi pokoknya begitulah. Yes. Tapi pesan apa yang disampaikan dari sudut pandang seorang ibu, Madian, dari karakter Madian? Pengennya ibu-ibu yang menonton di sana nantinya akan dapat sudut pandang apa sih dari karakter ibu di Esok Tanpa Ibu ini? Aku pingin teman-teman ibu-ibu di luar sana juga merasa terwakili oleh aku dengan peran ibu di sini. Kebetulan aku sebagai ibu di sini, ada anak-anak aku juga di sini, dan ada suamiku. Yeay, tepuk tangan. Udah libur jadi saya seret ke sini. Tapi benar-benar mirip gitu loh, jadi ibunya anak remaja. Itu kayak lagi pendekatan sama orang yang nggak terlalu naksir kita gitu. Jadi kita suka WA nggak dibales gitu ya, alhamdulillah centang dua gitu kayaknya, kayak gitulah. Jadi itu mungkin rasanya jadi bapak kali ya, ngobrol sama Cimot yang kadang-kadang nih nggak nyambung gitu. Kalau di sini kan ceritanya si ibu sama karakter Cimot tuh nyambung banget, tapi justru Cimot kalau sama bapaknya mungkin ada kayak problem komunikasi. Nah, aku pinginnya sih
orang tua di luar sana, baik bapak-bapak ataupun ibu-ibu nonton film ini terus jadi kayak merasa terpanggil untuk pengen menjalin hubungan yang jauh lebih bonding lagi dengan anak-anaknya yang mungkin lagi remaja-remaja ini, yang ada mungkin lebih jago secara teknologi, sementara kita juga ajarin dong gitu, nggak ngerti dipencet yang mana kayak gitu. Jadi lebih banyak berkomunikasi, lebih banyak lagi sama anak-anak masing-masing. Kita nggak tahu sampai kapan waktu yang kita dipinjamin kan untuk bisa bersama-sama. Let's make the most of it gitu. Mbak Dian, terima kasih Mbak Dian Sastrowardoyo penjelasannya. Ke Abah Ringo Agus Rahwan sekarang, Bapak bagaimana Bapak yang kita lihat di sini ada dinamika bisa apa? saya bantu? jadi ai Bapak kalau itu kan pengen nyoba Bapak jadi AI kan ai Ibu udah ada Pak. Bapak Bu. Apa yang paling relate untuk Bapak Ringo, peran Bapak ini di karakter ini apa yang paling relate dan dipelajari dari sudut pandang seorang ayah? Silakan. Iya, saya tuh selalu tertarik melihat apapun cerita keluarga gitu loh. Dan makin kesini, apalagi dengan film ini makin menyadari memang nggak mungkin sih gitu kita hidup tanpa sentuhan perempuan apapun itu ya gitu. Karena kalau misalnya ngelihat emang perempuan tuh sentralnya ya, dan apalagi ibu ya, ya makanya ada istilah ibu kota, ibu bumi, mother earth, terus ibu pertiwi, kayak ibu semua tuh. Ada alasan kenapa itu semua ada istilahnya ibu, karena memang sentral semuanya, perekat semuanya tuh ibu, gitu loh. Nggak ada ibu, wah udah berantakan lah gitu. Jadi gue pikir di sini barengan sama Cimot, teman-teman yang lain semua ibu di sini tuh kayak gue diajarin lagi gitu sesuatu untuk lo mau apa sih Go nanti ke depannya gitu. Apa yang paling dipelajari berarti selama berproses bersama dengan teman-teman Esok Tanpa Ibu kan in their life? Bapak Ringo juga punya anak remaja nih. Nggak remaja, masih kecil. Masih kecil ya, mau remaja ya. Saya masih muda ya. Kamu kan Gensi tadi Gensi. Ada tamparan sih kalau gue ngeliatnya, ada tamparan di mana bapak sama anak, ini cowok-cowok nih gitu, memang ada kecanggungan karena emang nggak tahu ya, bahasa saya pikir saya juga sama bapak saya punya masalah itu juga gitu, sama kakak saya yang laki-laki kadang ada juga apa ya, kayak emang ada bahasa ibu tuh perekatnya gitu. Karena kalau enggak tuh, kalau cewek tuh kita biasa ya, cewek sama cewek ngeliat kamu cantik deh, iya kamu juga. Kalau cowok kayaknya nggak berat, kamu tuh ganteng ya. Thank you, tapi gimana ya gitu. Ada bahasa-bahasa yang lebih nyaman kalau misalnya dibicarakan sama ibu. Jadi kalau misalnya antara laki-laki ini memang harus ada perempuannya. Gitu loh, harus ada perempuannya menurut gua. Jadi tamparannya di film ini tuh kayak, boleh nggak Go, jangan terlalu mengandalkan istri lo juga dibutuhin karena jujur aja gue sangat mengandalkan istri tapi juga nggak terlena atas itu ya. Ya sering gue Agus Rahman, terima kasih Bapak Ringo. Kita terima kasih, apakah sudah cukup? Sudah. Jadi ayah bapak lagi ya. Terima kasih. Kita ke Aisyah Nura Datau. Nura, boleh ceritakan karakter kamu di sini ya? Boleh tepuk tangan dulu. Karakternya seperti apa di sini? Karena kalau kita lihat di trailer kan ahli dalam teknologi nih. Nah, gimana kamu ngeriset dan dipercaya menjadi karakter ini? Silakan Nura. Halo. Jadi Zila ini karakter seorang perempuan yang bisa dilihat tadi dia ahli komputer, bisa dibilang hacker. Jadi dia adalah pencipta atau pencolong si sistem yang nantinya akan dikembangkan menjadi IBU. Tapi menurutku yang menarik di sini kan ada IBU 1.0, 2.0, dan di IBU 3.0 itu walaupun Zila orang yang sangat percaya bahwa teknologi adalah segalanya, aku rasa menarik bahwa bahkan ada kekhawatiran yang besar saat komputer sudah lebih merajalela daripada manusia gitu. Wow, terus gimana kamu risetnya? Berapa lama untuk mempelajari karakter Zila ini? Kebetulan waktu itu aku tuh kayak agak terlambat ya, terakhir gitu. Jadi aku agak tricky, bingung mau mulai dari mana. Akhirnya aku banyak ngobrol aja sih sama teman-teman aku yang emang orang IT gitu, dan supaya nggak keliru-keliru dan paling nggak mengerti apa yang dibicarakan sama Zila. Dan kalau ada sempat waktu aku biasanya
belajar arti-arti coding tuh ada berapa tipe gitu-gitu, aku cukup ada catatan gitu sih. Siap, terima kasih Nura dan